Bismillahirrahmanirrahim. Babu zakatil fitri. Babu zakatil fitri sumiyat bidzalika li'annaha tajibu inda fitrin nas min shaumi Ramadan wa tusammal fitrah bimaknal khilqah wa tusamma zakatal badan. Jadi bab niki nerangaken tentang zakat fitrah. Zakat fitrah niku jenenge kathah. Enek sing nyebut zakat fitri, enten sing nyebut zakat fitrah, enten sing nyebut zakatul badan. Nggih. Sumiyat bidzalika, kalau nama zakatul fitri disebut zakat fitri li'annaha tajibu inda fitrin nas min shaumi Ramadan. Disebut zakat fitri karena kewajiban zakat niki ketika manusia selesai melakukan puasa Ramadan. Jadi krono selesai melakukan puasa Ramadan akhirnya oleh fitrun, oleh mokel, boleh makan kembali. Akhiripun zakat setelah selesai poso menika disebut zakat fitri. Kemudian wonten malih watu sama al fitrah bimaknal khilqah. Kemudian juga disebut zakatul fitrah. Nek zakat fitrah niku artine khilqah. Khilqah niku artinya asal kejadian, berarti zakat jiwa. Nggih, zakat jiwa utawi zakatul badan. Disebut zakat jiwa utawa zakatul badan karena memang fungsi daripada zakat menika itu untuk membersihkan jiwa orang yang puasa dari hal-hal sing boten sae. Jadi li'annaha kama fil hadis zakatul fitri tuhratan lis-shaim minar rafas wa tu'matan lil fuqara wal masakin. Di zakatul fitri tuhratun lis-shaim. Jadi zakat fitrah menika niku membersihkan atau mensucikan orang yang puasa saking rofas. Rofas menika napa niku ucapan-ucapan sing boten sae. Wa tu'matun lil fuqara wal masakin, dan sebagai bahan makanan kagem tiang-tiang fakir lan miskin. Niki pengertian. Kemudian zakat fitri atau zakat fitrah menika diwajibkan kapan? Diwajibkan zakat fitri atau zakat fitrah pada 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri di tahun kedua Hijriah. Jadi di tahun kedua Hijriah niku diwajibaken zakat fitrah bareng kalian kewajibanipun poso Ramadan. Kemudian masalah hukum menunaikan zakat fitrah niku adalah wajib. Hukmuha wajibatun bil ijma. Ulama sepakat bahwa hukum zakat fitri menika adalah wajib. Kemudian hikmah atau tujuan zakat niku, zakat fitri niku nopo? Para ulama menjelaskan panjang lebar di dalam kitab-kitab kuning menika. Di antaranipun tujuan dan hikmah zakat fitri adalah membersihkan jiwa dan menyempurnakan pahala puasa, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saumu Ramadan mu'allakun
bainas sama'i wal ardi la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken saumu Ramadan, puasa Ramadan niku mu'allakun, digantungne antara langit dan bumi, la yurfa'u illa bi zakatil fitri, boten bakal diangkat poso menika illa bi zakatil fitri, kecuali dengan sebab mengeluarkan zakat fitrah. Niki hadis. Kemudian di dalam kitab I'anatul Talibin diterangaken maksud daripada la yurfa'u, tidak diangkat menika adalah sebagai kinayah. Kinayah bahwa kesempurnaan poso niku tergantung saking zakat fitrah. Yang kedua, membagi kebahagiaan dan kasih sayang kepada orang-orang fakir miskin sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, aghnuhum an dzulli su'al fi hadzal yaum, kata Rasulullah. Jadi aghnuhum, kayakan mereka, maksudnya fuqara masakin ini cukupono. Aghnuhum, kayakan fuqara masakin, an dzulli su'al fi hadzal yaum, dari kehinaan meminta di hari ini. Fi hadzal yaum maksudnya di hari raya Idul Fitri. Mula termasuk disyariatkannya zakat fitrah menika untuk membagi kebahagiaan dan kasih sayang kepada fakir miskin, supaya nopo, para fakir miskin niku iso ngrasake demen, iso bahagia di hari raya Idul Fitri. Mula Kanjeng Nabi dawe aghnuhum an dzulli su'al fi hadzal yaum. Kemudian sing nomor 3, hikmah atau siri daripada zakat fitrah nopo? Nggih menika sebagai penjagaan terhadap harta kita. Kalau kita punya harta banyak, kemudian ada kewajiban zakat, ada kewajiban zakat, maka hakikatnya zakat ini adalah milik fakir miskin sing kalih Gusti Allah dititipke dateng kita. Maka niki kalau kita ndak mengeluarkan, berarti kita zalim kepada fakir miskin. Kalau kita zalim kepada fakir miskin, merampas haknya fakir miskin, awas nek sampai fakir miskin dungo elek, ya Allah wong-wong sing dolim kalih kula jenengan rusak bondone, maka orang yang tidak zakat ini termasuk kena dungo menika, sehingga akhirnya bondone akan rusak. Mula hasinu amwalakum bizakat, reksonen jaganen bondomu dengan mengeluarkan zakat. Ternyata enek makna penjagaan. Ternyata zakat niku saged napa nyebabne bondo kita niki selamat aman saka pancabaya. Muga-muga diparingi bondo kathah sing barokah. Amin. Kemudian auqatu ikhraji zakatil fitri. Kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah niku kapan? Jadi zakat fitrah niku ulama menyebutkan enten 5 waktu. Enek waktu wajib, enek waktu sunnah atau waktu fadilah, waktu jawaz, waktu makruh, waktu tahrim. Nah, waktu wajib, kapan wajib ngetokne zakat fitrah menika? Idraku juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Ketika seseorang niku menemukan akhir Ramadan dan awal Syawal, berarti maghribnya malam hari raya. Kemudian waktu sunnah atau waktu fadilah, waktu sing paling apik ngetokne zakat kapan? Disebutaken yaumul id ba'da tulu'il fajri wa qabla sholatil id. Jadi waktu sing paling apik, waktu fadilah kita mengeluarkan zakat fitrah niku ya pada hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal setelah sholat
subuh, setelah sholat subuh, dan sebelum sholat Idul Fitri. Niku jenenge waktu sunnah. Kemudian ada waktul karohah, waktu makruh. Kapan waktu makruh menika? Takhiruha an sholatil id ila ghurubi syams, yaitu setelah sholat Idul Fitri. Ngetokne zakat setelah sholat Idul Fitri, tapi taksih tanggal 1 Syawal, urung manjing waktu maghrib, itu jenenge waktu makruh. Mengakhirkan zakat di waktu niku hukumnya makruh. Kemudian ada waktu tahrim, waktu haram. Kapan haram mengeluarkan zakat niku? Yaitu mengakhirkan takhiruha an yaumil id illa li udhrin. Jadi waktu haram niku setelah habisnya tanggal 1 Syawal. Mengakhirkan zakat pada waktu niku hukumnya haram. Haram itu artinya ngakhirke. Lah terus ternyata urung zakat terus piye? Ing dalem ngakhirke haram, tetapi tetap dia wajib untuk qadha, nggih, qadha ngoten. Dan juga yang kelima, waktul jawas, artinya diperbolehkan senajan durung wajib ngetokne zakat min awali Ramadan. Nggih, mulai awal Ramadan niku pun oleh senajan urung wajib. Awake dhewe misale ngeten iki, kita belum wajib ngetokne zakat fitrah, belum kena kewajiban zakat fitrah. Kenapa? Karena kita belum berada di akhir Ramadan dan awalnya Syawal belum. Maka umpama ada orang takjil mengeluarkan zakat fitrah mulai awal Ramadan atau pertengahan Ramadan, angsal napa mboten? Angsal, tapi statusnya adalah takjil, itu waktul jawas, urung wajib ngetokne zakat fitrah, ning nek umpama membayar pada waktu niku sampun oleh, mpun kena, jenenge takjil. Ngoten. Pun niki masalah waktu mengeluarkan zakat fitrah. Jadi sing paling apik ngetokne zakat fitrah kapan? Yaumul id ba'da tulu'il fajri wa qabla sholatil id, nggih menika tanggal 1 Syawal gitu, setelah fajar atau setelah sholat subuh dan sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Itu kalau kita mengeluarkan zakat pada waktu niku paling utama. Di samping pahala wajib juga ada pahala kesunahan. Tapi ngeten niki bagi orang yang mengeluarkan zakat secara langsung, misalnya zakatnya diparingke sederek sing miskin atau tanggine sing miskin ngoten. Tapi kalau zakat kita berikan, kita titipkan kepada amil ataupun napa menika panitia zakat, nggih. Kalau begitu ya ojo sampai ngono, kapan ngedume. Jadi kalau kita titipkan kepada amil ya tentunya kita zakat sebelum hari raya Idul Fitri kalau wau. Tapi kalau zakat kita keluarkan piyambak, maka sing paling apik adalah 1 Syawal setelah sholat subuh atau setelah fajar sebelum berangkat menuju sholat Idul Fitri. Dan yang paling baik zakat menika diparingaken dhateng sederek saudara yang miskin, saudara yang fakir. Kalau kita memberikan zakat kepada saudara kita, saudara sing ora wajib ditanggung nafkahi, yang statusnya fakir miskin, maka kita dapat 2 pahala, setunggal pahala zakat, yang kedua pahala silaturrahim, pahala nyambung tali persaudaraan. Nggih, sami kali sedekah nggih ngoten, sing paling apik adalah sedekah kepada kerabat sing membutuhkan. Itu ada pahala sedekah dan pahala silaturahim. Ngaten. Bon. Kemudian yang wajib di dalam orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat niku sinten mawon, orang yang bagaimana? Alaman tajibu. Nggih. Bagi siapa wajib mengeluarkan zakat menika?
tajibu ala kulli muslimin hurrin yamliku kuta yaumil id wa lailatihi sawaun akana dzakaron am unsa saghiron am kabiron huron au abdan. Nggih, dadi intine syarat wajib seseorang mengeluarkan zakat fitrah niku napa? Yang pertama kudu wong muslim, ala kulli muslimin, orang Islam. Kemudian hurrin, merdeka, sanes budak, sanes hamba sahaya. Kemudian yamliku kuta yaumil id walailatihi, mempunyai kelebihan bahan makanan atau harta yang diperlukan di hari raya dan malamnya. Hari raya 1 Syawal dan malam 2 Syawal kok kira-kira bondone turah, nggih, maka dia berkewajiban mengeluarkan zakat. Iki syarat wajibipun zakat. Kemudian al wajib fiha, kadar dan bentuk zakat fitrah niku berupa nopo? Niki penting. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu adalah 1 sok. 1 sok nggih, takaran 1 sok ngoten. Nah, terus 1 sok dari nopo? Kalau menurut Imam Syafi'i itu adalah dari kutil balad. 1 sok makanan pokok daerah tersebut. Jadi kalau di tempat kita itu makanan pokoknya adalah beras, makanan nasi, berarti zakat berupa beras, 1 sok dari beras. Permasalahanipun 1 sok niku berapa kilo, karena 1 sok niku ukuran takeran. Kalau dijadikan kilo niku pinten? Ulama ndawuhaken so'un an kulli syakhsin ay arba'atu amdadin bimudin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mayusawi halian 2 kilo 7 on setengah, kilogram takriban. Jadi dalam kitab At-Taqrirus Sadidah fil Masailil Mufidah diterangaken 1 sok niku pinten 4 mud. 1 sok niku 4 mud dengan mudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah terus 1 mud niku pinten? Nggih, 1 mud niku ulama berbeda pendapat. Tapi pendapat yang kuat nggih, 1 mud niku adalah 6,7 on setengah. 6,7 on setengah. Sehingga kalau 6,7 setengah on kali 4 berapa? 2 kilo 7 on. Maka menurut Imam An-Nawawi zakat fitrah 1 sok bahan makanan pokok menika itu senilai dengan 2 kilo 7 on. 2 kilo 7 on itu kalau 1 mud adalah 6,75 on. Tapi kalau 1 mud, ada ulama yang mengatakan 1 mud adalah 7 on. Berarti kalau 7 on 1 sok niku 4 mud, berarti 7 kali 4 pinten? 2 kilo 8 on. Akan tetapi umpama ada masyarakat sing zakat gawe 2,5 kilo napa mboten sah? Ya sah mawon, ya enek pendapate. Sebagian ulama itu termasuk dalam kitab Tasydidil Bunyan niku diterangaken bahwa zakat fitrah 1 sok niku setara dengan 2,5 kilo. Jadi enek mawon pendapat sing mengatakan 2,5 kilo ya enek, tapi nek cara Mu'tamad Indan Nawawi dalam madzhab Imam Syafi'i 2 kilo 7 on. Bahkan dianjurne wong setahun pisane kok zakate digenepne pinten? 3 kilo. Ning aja nyalahke sing 2,5 kilo. Tapi kagem kita piyambak ngati-ngati wong setahun pisan mawon zakat kita sempurnakan menjadi 3 kilo. Nggih. Kemudian di dalam zakat niku wajib niat.
Karena nopo? Karena di dalam zakat itu adalah ibadah. Ibadah niku syarat sae kudu niat. Kados dawuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niat. Jadi innamal a'malu bin niat, sahnya amal tergantung niat. Maka sebagaimana ibadah-ibadah lain kita butuh kepada ketika zakat butuh kepada niat. Lek ora diniati ya dadi sedekah biasa. Mila kudu niat. Lah niat itu kapan? Kapan waktune? Inda munawalatil fakir awil wakil au yufawidun niat ilal wakil. Ngaten. Jadi niatnya niku macam-macam. Ono kalane kalau kita memberikan zakat secara langsung kepada fakir miskin nggih, maka niat ini boleh kita laksanakan ketika memberikan zakat kita kepada fakir miskin. Boleh. Misalnya kalau diungkapkan bahasa Arab ya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Nek cara basa Jawane niat ingsun ngedalaken zakat fitrah kagem kula lillahi taala. Itu niat. Cuman sing wajib dalam niat itu dalam hati. Dikerentekne cara diunekne niku ora wajib tapi sunnah. Ngoten. Jadi ketika memberikan kepada fakir miskin itu niate ngoten. Atau niat menika indal ifros ai tamyizi mali zakat an ghairihi, atau pada waktu kita nimbang misalnya beras isik sak karung ngoten nggih, kemudian kita timbang kadar zakat untuk kita 3 kilo kita timbang, pada waktu nimbang niki wau diadai kresek, diwadahi kresek itu langsung kita niati, boleh seperti itu indal ifros. Jadi ketika memisahkan harta zakat dari yang lain. Jadi ngoten pada waktu dhewekne diadai plastik niki wau ifros, boleh niat pada waktu niku, atau pada waktu menyerahkan kepada fakir miskin, atau kalau zakat kita titipne panitia atau kita titipkan kepada wakil, maka boleh zakat pada waktu napa niate pada waktu nyerah neng wakil kalau wau, atau yufawidun niat ilal wakil, dipasrahne pisan niate nggih, diwakilne neng gini wakil ki mang tulung ki jenengan niatne pisan. Nah niku ya kenek, tapi sing paling apik ya diniati dhewe ngoten. Itu waktu niat nggih. Kemudian kalau zakat itu untuk orang yang wajib kita tanggung nafkahi. Misalnya zakate anak yang masih menjadi tanggungan kita nafkahi, atau zakate bojo istri kita, ya. Maka yang melakukan niat menika boleh kita juga, misalnya kita menzakati istri kita dari harta kita, ya. Maka ini umpama yang niat suami tanpa izin istri apa boleh? Boleh, karena istri itu wajib ditanggung nafkahi. Atau orang tua, ayah, suami menzakati anake sing durung balik, yang masih berada dalam tanggungane. Maka ini pelaku niat itu suami boleh tanpa harus minta izin kepada anaknya sing durung balik. Tetapi kalau zakat menika untuk orang yang tidak wajib ditanggung nafkahipun. Kalau zakat itu untuk orang yang tidak wajib ditanggung nafkahipun, ya, maka zakat dan niat dari pelaku itu dianggap sah apabila mendapat izin dari orang yang dizakati. Contoh ngeten. Jadi misalnya kita kepingin zakati saudara kita. Saudara ini mungkin dulur tok. Dia tidak wajib kita tanggung nafkahi, cuma kita ingin membantunya, pengen zakati. Oleh napa mboten? Oleh. Apakah sah? Sah dengan syarat. Sah atau sah dengan syarat napa? Kita mendapat izin dari orang yang kita zakati. Atau misalkan kita ingin menzakati guru kita, menzakati guru kita. Guru kita itu bukan orang yang wajib kita tanggung nafkahipun.
Ini apakah boleh? Boleh. Apakah sah? Bisa sah. Sah dengan syarat kita mendapat izin dari orang yang kita zakati tadi. Dan termasuk anak yang sudah dewasa, anak sing pun balik. Misalnya kita punya anak kita berada di mana gitu, di luar negeri, misalnya ya nyambut gawe ndak pulang. Lalu orang tuanya di rumah mengeluarkan zakat untuk anaknya yang napa sing pun balik niki wau. Apakah sah? Sah dengan syarat, sah kalau memang mendapat izin dari anaknya sing pun balik. Kenapa? Karena itu mengeluarkan zakat untuk orang yang tidak wajib ditanggung nafkahipun. Beda ketika yang dizakati menika adalah istri dan anak kecil sing nafkahnya masih berada dalam tanggungan kita. Lek ngoten umpama kita keluarkan zakatnya, kita niati tanpa minta izin kepada istri dan anak yang kecil, mboten masalah. Niki kaitannya masalah niat, nggih. Jadi kudu dipahami. Kemudian yang harus kita perhatikan betul, nggih. Kita kalau mengikuti mazhab Imam Syafi'i, zakat hendaknya kita tunaikan dalam bentuk napa? Dalam bentuk beras, kutil bahlat, makanan pokok daerah setempat. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau zakat itu kita berikan dalam bentuk kimah atau uang? Lek zakat gawe duit bagaimana? Dijelaskan oleh para ulama, zakat dengan uang itu kalau menurut Imam Syafi'i itu ndak boleh, ndak sah. Makanya kita usaha, terutama di daerah kita, alhamdulillah di Tulungagung dan sekitar niku nek beras kan kathah. Beras niku kathah nggih, dadi ora kangelan golek beras. Mula kita usahakan zakat fitrah ojo gawe selain beras, kita usahakan zakat fitrah pakai beras. Wong beras di daerah kita banyak sekali. Kalau kita mengeluarkan zakat fitrah pakai beras jelas sah. Jelas sah, terutama menurut mazhab imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka diusahakan ngoten. Dan kalau memang misalnya ini khususnya bagi panitia, panitia atau amil zakat yang ada di masjid ataupun musola atau yang lain, ini sebaiknya ketika napa menika pada waktu pembayaran zakat ini panitia juga menyiapkan beras. Tapi sanes beras zakat, tapi beras lain, mungkin beras dari toko atau beras dari relasi yang lain atau milik kita sendiri. Langsung kita timbangi, kita napa? Kita wadai 2,5 kilo, 2,7 kilo 7 on, 2 kilo 7 on atau 3 kilo 3 kilo. Ini beras kita sendiri. Dan nanti kalau ada orang yang mengeluarkan zakat dengan membawa uang dari rumah, niku supaya membeli dulu, supaya tumbas riyin beras yang disiapkan oleh panitia tadi. Setelah membeli kemudian diniati untuk zakat. Dengan begitu maka zakatnya muzaki ini tetap pakai beras meskipun saka ngomah nggawa duit, dan itu nanti menyebabkan luweh barokah, ngeten, luweh barokah, zakate sah menurut semua ulama. Cuman nek untuk orang yang berada di daerah yang sulit mencari beras bagaimana? Kalau misalkan kita berada di daerah atau saudara kita yang berada di daerah sing angel beras, nek duit penak tapi angel beras, ini bagaimana? Kalau memang demikian sulit mencari beras bahan makanan pokok, lek duit rodok penak tapi nek beras angel, maka hendaknya mengikuti ulama yang memperbolehkan apa? Ulama yang memperbolehkan bayar zakat dengan kimah atau dengan uang. Ya, termasuk sinten? Termasuk mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, disebutkan di dalam kitab Mausu'ah
Dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah nggih, juz 23 nggih, halaman 344 disebutkan wonten mriki ada qimah. Jadi mengeluarkan zakat dengan qimah atau dengan uang. Ini bagaimana? Ini dijelaskan zahabal malikiyah wasyafi'iyah wal hanabilah ila annahu la yajuzu taf'ul qimah. Jadi kalau ulama Malikiyah, mayoritas Malikiyah, Syafi'iyah, pengikut madhab Syafi'i, Hanabilah, ulama pengikut madhab Imam Ahmad bin Hambal, niku mengatakan la yajuzu taf'ul qimah, tidak boleh bayar zakat fitrah dengan uang, tidak boleh. Kalau tidak boleh tetap dilaksanakan, zakate ora sah. Ini menurut tiga ulama tersebut, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Kenapa? Li'annahu lam yarid nasun bidzalik, sebab ora enek keterangan sing jelaske nggih napa menika enek zakat fitrah dengan qimah, ora enek, itu alasanipun. Akan tetapi wa dhahaba al-Hanafiyah ila annahu yajuzu daf'ul qimah fi shadaqatil fitri. Tetapi kalau ulama Hanafiyah, pengikut mazhab Imam Abu Hanifah, boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan qimah, dengan uang, oleh menurut sinten Hanafiyah. Bal huwa aula, nek cara mazhab Imam Abu Hanifah sing paling apik ya nggawe dhuwit, lek Imam Abu Hanifah atau ulama Hanafiyah. Kenapa? Liyatayassara lil fakir ayyashtariya ayyasyai'in yuridu fi yaumil id. Tujuane dhuwit niku luweh gampangne fakir miskin, kata beliau. Luweh gampang fakir miskin, sehingga dengan uang niki wau fakir miskin di hari raya niku iso tuku daharan, ya iso tuku sak liyane, ngoten. Li anna qad la yakunu muhtajan ilal khubub, karena terkadang fakir miskin itu ndak butuh beras. Terkadang fakir miskin mboten butuh beras di hari raya. Tetapi balwa muhtajun ila malabis, tapi dheweke fakir miskin butuh kelambi, atau lahmin, butuh lauk, pauk gitu, atau yang lain, atau butuh minuman dan seterusnya. Nah sehingga fa'i'tauhu al-khubub yatarruhu ila ayyatu fa bisyaware liyajida man yashtari minul al-khubub. Nah kalau umpama fakir miskin diberi beras, padahal yang dibutuhkan misalnya lauk, yang dibutuhkan apa? Pakaian gitu, buah-buahan, maka ini nek cara madzhab Imam Abu Hanifah ini akan menyebabkan fakir miskin itu dituntut di hari raya itu malah mondar-mandir kesana kemari ngedol napa? Beras, ngedol beras untuk digunakan membeli lauk pauk dan seterusnya. Walhasil nek cara pendapat mazhab Imam Abu Hanifah diperbolehkan zakat fitrah pakai qimah. Cuman kalau kita ingin mengikuti Imam Abu Hanifah dalam permasalahan boleh mengeluarkan zakat dengan qimah atau uang, maka nisobe ya melu Imam Abu Hanifah. Ini jenenge satu qodiyah, satu paket. Bolehnya zakat fitrah dengan uang, kemudian nisabnya berapa ukurane, itu melu nisabnya Imam Abu Hanifah. Disebutkan di sana nek coro Imam Abu Hanifah, zakat niku satu sok yang harus dizakati itu adalah 8 ritlun iraq. Jadi cara Imam Abu Hanifah napa satu sok niku 8 ritlun. 8 ritlun iraqi. Lah 8 ritlun iraqi niku sama dengan nggih, kalau kita jadikan kilogram itu senilai atau setara dengan 3 kilo 8 on. 3 kilo 8 on. Jadi kalau kita mengikuti Imam Abu Hanifah zakat dengan uang, maka nisobe melu Imam Abu Hanifah, ben boten talfek, ben satu qodiyah, satu paket. Berapa nisabnya ukurane menurut Imam Abu Hanifah? Nggih menika
8 ritlun Iraqi atau setara dengan 3 kilo 8 on. 3 kilo 8 on itu bukan 3 kilo 8 on beras, mboten. 3 kilo 8 on dari bahan makanan yang dinas di dalam hadis. Napa sing dinas di dalam hadis? Pertama kurma, yang kedua syair gandum, yang ketiga zabib, atau anggur kering atau kismis. Jadi artinya nek cara zakat menurut Imam Abu Hanifah itu ukurannya 3 kilo 8 on, tapi 3 kilo 8 on kurma, 3 kilo 8 on gandum syair, 3 kilo 8 on zabib atau anggur kering. Niku pinten? Nah niki yang jelas niki mahal nggih. Kalau menurut Imam Abu Hanifah seperti ini mahal. Nggih, kalau di dalam edaran niku disebutaken bahwa kalau kurma sing model ajwa itu 3 kilo 8 on niku kira-kira 1.140.000. Ya zakatnya sak monten niku. Itu nek kurma ajwa. Nek kurma sukari dan sejenisnya 3 kilo 8 on niku kira-kira sekitar 300.000, 342.000, 350.000. Kemudian kalau anggur, pakai anggur yang kismis jumbo sekitar 570. Kalau kismis yang kecil niku 3 kilo 8 on niku nilainya pinten 380.000. Niki kalau anggur. Kalau gandum pinten? Gandum itu ada 2 pendapat. Yang pertama 1 sok gandum atau setengah sok gandum. Kalau 1 sok gandum itu kira-kira harganya 126.000. Kalau setengah soknya 63.000. Jadi paling titik dalam mazhab Imam Abu Hanifah saat ini sesuai dengan edaran yang diterbitkan PW Jawa Timur menika, PWNU Jawa Timur menika sing paling kedik kalau kita zakat mengikuti Imam Abu Hanifah, zakat gawe duit sing paling kedik adalah pinten? Sekitar 63.000 rupiah. Niku sing paling didik, sing paling akeh mangke bisa sampai 1.140.000. Itu 1 sok. Jadi 1 sok ukurannya 3 kilo 8 on, tapi bukan dari beras. 3 kilo 8 on dari kurma atau gandum atau anggur. Ngoten. Lah niki, ini kalau menurut Imam Abu Hanifah, mengikuti Imam Abu Hanifah supaya ora talfek, supaya satu qadhiyah. Nah, kalau semacam ini kira-kira masih berat, maka solusi terakhir bagi kita nopo? Mengikuti sebagian pendapat di kalangan mazhab Imam Malik. Jadi ulama Malikiyah. Jadi kalau misalkan kita masih berat menggunakan niki yang dari mazhab Imam Abu Hanifah menika, maka bisa kita menggunakan sebagian pendapat mazhab Imam Malik, sebagian pendapat ulama Malikiyah. Di sana disebutkan di dalam kitab Qurratul Ain bi Fatawi Ulama Il Haramain, halaman 76 disebutkan mas'alatun in kharaja qimatas darohima au dzahaban fa innahu yujzi'u ma'al karohah kama qala ad-Dardiri fi fasli masrafiz zakat ila angkol fatu jzi'u bi kurhin wa hadza syamilun li zakatil fitri. Jadi dalam kitab ulama Malikiyah menika, kitab Qurratul Ain niku disebutaken nggih, kalau misalkan orang yang zakat niku kan 1 sok itu dikeluarkan dalam bentuk darohim, misalkan dirham atau zahaban, emas, ya termasuk rupiah menika mata uang. Nggih, kalau zakat fitrah 1 sok dikeluarkan dalam bentuk kimah, intine fa innahu yujzi'u ma'al karoha, maka hukumnya adalah sah tapi makruh. Makruh yang dimaksud ai tanzihan. Kenapa? Karena
Kaidah di dalam mazhab Imam Malik menika disebutkan al-qaidah fi madzhabihim annahum mata atlaku insorofat al-karoha ila tanzihiyah wahya khilaful aula. Jadi kalau disebutkan lafat karohah secara mutlak tidak dikoyiti, itu yang dimaksud adalah makruh tanzih, berarti makruh biasa, hampir sama dengan khilaful aula. Artinya menurut sebagian ulama Malikiyah dalam kitab Qurratul Ain nggih bi fatawi ulama il haromen menika disebutaken umpama kita memang keadaannya mendesak nggih, kita mendesak beras yo angel, duit ora patek duwe nggih, musim corona pisan gitu. Memang berat begitu, bagaimana? Ya wis, kalau pakai kita mengeluarkan uang ya, kimah dengan menggunakan konsep mazhab Imam Abu Hanifah terlalu berat karena nggih musim ngeten niki musim corona nggih. Maka ini sebagai solusi. Kalau memang kita memang merasa berat betul, maka kita mengikuti sebagian ulama Malikiyah yang memperbolehkan napa zakat fitrah dirupakne dalam bentuk uang nggih. Dalam bentuk uang tapi hukumnya makruh ngoten tok. Makruh tapi sah. Artinya ora dosa, makruh tapi sah. Kama qala ad-Dardiru, sebagaimana penjelasan Imam ad-Dardiru. Ad-Dardiri, Imam ad-Dardiri ini mengatakan wahada syamilun li zakatil fitri, ini juga memuat terhadap zakat fitrah nggih. Niki kemudian soknya di dalam mazhab sebagian ulama Hanafiyah menika ini hampir sama dengan Syafi'iyah, yaitu di dalam Syarhul Kabir diterangaken bahwa zakat fitrah itu so'un, satu sok niku berapa? Arba'atu amdadin kullumutin ritlun bil Baghdadi, ini sama dengan soknya Syafi'iyah. Sebagian sama dengan soknya Syafi'iyah, yaitu satu sok niku adalah 4 mud. Kalau 1 mud sama dengan Syafi'iyah, sehingga menurut sebagian ulama Malikiyah menika terutama Imam ad-Dardiri itu mengatakan bahwa zakat fitrah diperbolehkan dalam bentuk uang, tapi hukumnya adalah makruh. Ini mungkin bisa dipakai kalau kondisi kita memang di daerah yang yang mendesak, yang membutuhkan ini. Dan cuma begini ya, kalau kita mengikuti pendapat ini, pendapat sebagian ulama Malikiyah menika, ini enten keterangan waktu pembayaran. Waktu pembayaranipun kapan? Wa yustahabu ikhrajwa idza tala al-fajru min yaumil fitri. Jadi dalam mazhab Imam Malik, mazhab Malikiyah menika disunahkan mengeluarkan zakat waktu sunai kapan? Idza tala al-fajru nggih, ketika masuk waktu subuh di hari raya. Iku sing paling apik ngetokne zakat fitrah menurut Malikiyah sebelum sholat. Tetapi kemudian ada perbedaan, kalau mengeluarkan sebelum itu, sebelum hari raya dengan jarak sedikit bagaimana? Waktu li fahal yajuzu taqdimu bil zamanil yasir amla, oleh napa mboten? Maka ada 3 pendapat. Dan pendapat yang kuat faqala Ibnu Qasim mengatakan in addaha qabla yaumil fitri biyaumin au yaumaini fala ba'sa. Kalau sebelum hari raya itu mung kacek sedina utawa 2 dina mboten napa-napa. Nggih. Wa fa'ala dzalika Ibnu Umar, dan itu pernah dilakukan oleh Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar. Walhasil nek cara mengikuti mazhab sebagian ulama Malikiyah nggih yang memperbolehkan zakat fitrah dengan menggunakan uang senilai 4 mud nggih menika 2 kilo 7 on beras cuma dirupiahkan. Ini mengikuti sebagian ulama Malikiyah hendaknya yang paling baik mengikuti pendapat yang kuat, yaitu waktunya, waktu mengeluarkannya nopo maksimal 3 hari sebelum hari
raya. Tidak boleh sebelumnya. Ini pendapat yang kuat dan ini tentunya bisa menjadi solusi, solusi untuk kondisi berada di daerah yang sulit mencari beras karena musim corona terus duit ya ora patek duwe ngepres, maka kita bisa menggunakan solusi sebagian ulama hak Malikiyah meskipun ini tidak pendapat yang kuat mayoritas tetapi ini bisa untuk solusi kita zakat dengan uang senilai beras 2 kilo 7 on. Cuma kita keluarkan yang paling baik di hari raya Idul Fitri setelah setelah fajar atau setidak-tidaknya 3 hari sebelum hari raya itu maksimal diusahakan ngoten. Jadi dengan begitu maka yang kita lakukan ini adalah sah. Tapi sekali lagi kalau kita berada di daerah sing kathah berase, penak golek beras, maka kembali kepada pendapat yang kuat tadi yang pertama, bahkan itu disepakati dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, mazhab yang kita ikuti bersama, kita semua kan pengikut mazhab Syafi'i. Maka kalau memang di daerah kita banyak beras kathah, kita usahakan zakat fitrah pakai beras. Cuman kita beri solusi untuk mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Malik menika mungkin di daerah yang memang agak sulit mencari beras, maka intinya perbedaan pendapat di kalangan ulama itu adalah rahmat untuk kita semuanya. Jadi mana yang kira-kira imkan kita lakukan monggo, tapi kita usahakan kagem kita khususnya masyarakat Tulungagung niki, Tulungagung alhamdulillah kathah beras, maka usahakan zakat fitrah pakai beras niku ngaten. Kemudian setunggal malih kaitanipun nopo masalah zakat apakah boleh diberikan kepada masjid. Maka dalam permasalahan ini intinya ulama ada 2 pendapat. Apakah zakat sabilillah niku memasukkan seperti guru ngaji, seperti masjid, tempat-tempat ibadah, musola atau yang lain, ataukah sabilillah itu hanya diartikan sebagai al-huzat, prajurit yang ikut perang fisabilillah ora oleh bayaran saka negara. Ternyata di kalangan ulama itu ada 2 pendapat, tetapi pendapat yang paling kuat mengatakan tidak boleh zakat diberikan kepada masjid. Zakat diparingke masjid mboten kenek menurut pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat di semua ulama baik itu Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafi dan Hambali. Yang paling kuat tidak boleh. Jadi sabilillah itu khusus bagi terkhusus makna al-huzat yaitu prajurit yang ikut perang sing ora oleh bayaran saka negara. Dan bahkan kalau di dalam seperti kitab Mizan Kubro itu bahkan disebutaken ittafaqal a'immah. Ulama 4 mazhab niku sepakat tidak boleh memberikan zakat kepada masjid, kepada musola, kemudian termasuk guru ngaji yang kaya mboten oleh ndak masuk kategori sabilillah. Ini menurut mayoritas ulama. Tapi kita juga ndak menafikan enten sebagian kecil ulama yang memperbolehkan zakat diberikan kepada guru ngaji sing sugih. Termasuk pendapat sinten? Pendapat disampaikan oleh Syekh Husnain Muhammad Makhluf niku mufti Mesir tahun 1945. Itu menurut beliau untuk kepentingan umum seperti madrasah, pondok pesantren, masjid, musola itu tergolong kategori sabilillah. Jadi walhasil masalah zakat diberikan ditasarufkan kepada masjid, musola, guru ngaji sing sugih itu dalam pendapat ulama ada 2 pendapat. Pendapat sing kuat tidak boleh, namun ada sebagian pendapat yang lemah yang mengatakan boleh, pendapat yang lemah mawon. Oleh karenanya
nggih, menurut kula sebaiknya kita ikhtiyat, kita hati-hati, ya senajan enek ulama sing ngolehke ning usahakan zakat tidak kita tasarufkan kepada masjid, zakat tidak kita tasarufkan kepada musola. Biarlah masjid, musola, pondok, madrasah itu diambilkan, dicarikan dari harta dana selain zakat. Biarlah zakat fitrah, terutama zakat fitrah itu bagi para fakir miskin, mesakni para fakir miskin di hari raya Idul Fitri ben ngrasake demen ngoten lho ya. Mugi-mugi napa sing kita sampaiaken menika wonten manfaatipun, mugi-mugi dipun ridhani Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maringi keberkahan dhateng kita sedaya nampi amal ibadah kita, nampi zakat kita, lan mugi-mugi nggih anggen kita ngibadah wonten wulan Ramadan niki leres-leres dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala, dipun ngapunten sedaya kelepatan kita, lan muga-muga jasad kita dibebaske Allah saka geni neraka. Amin Allahumma amin. Mekaten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.